Nabung 80.000 emas di dunia lain untuk pensiun chapter 27 Bahasa Indonesia. POD Novel Official. Bab 27. Bagi Alexis, ini adalah negara asal Mitsuha. Ia berusaha menuruti petunjuk dari gerak tubuh sang tabib secara diam-diam dan mendapatkan pengobatan dengan teknologi yang sangat baik. Mitsuha memberitahunya bahwa dia akan kembali dalam beberapa hari setelah perawatannya selesai dan kembali ke ibu kota bersama, bahwa dia tidur tanpa khawatir. Mitsuha pun mendapat perawatan, peluru panah itu berhasil dilepas. Senang mengetahui bahwa tidak akan ada bekas luka yang tersisa setelahnya. Ya, benar. Kelompok tentara bayaran dipanggil untuk mobilisasi yang mendesak. Karena beberapa orang sedang berlibur. Dan partisipasi bebas untuk memutuskan sendiri kali ini. Berapa banyak orang yang akan berpartisipasi dalam total 59 orang? Semua orang di grup sedang mempersiapkan pemeriksaan senjata dan kendaraan, persediaan amunisi tambahan. Sebenarnya, persediaan amunisi cukup banyak, tetapi karena persediaan amunisi perlu dipastikan kapan saja tersedia, mereka ingin mempersiapkan sebelumnya dan membeli lebih banyak. Sementara itu, Mitsuha memberikan berbagai penjelasan. Seperti kita mungkin tidak dapat menonaktifkan orc dengan peluru pistol, dan untuk ogre, mereka mungkin menahan bahkan sub senapan mesin dan peluru pistol, mungkin kita perlu 56 mm dari senapan serbu DLL. Mitsuha tidak benar-benar mengalami penembakan monster itu, tapi dia membuat spekulasi dari cerita yang didengar dari kelompok Sven. Setiap orang dari mercenari Wolfang memiliki kecurigaan bahwa Mitsuha bukan dari bumi. Cara Mitsuha muncul sejauh ini dan perilakunya cukup meragukan, tapi kejadian saat ini berdampak terlalu besar. Jadi, mereka semua memiliki atmosfer yang tak terelakkan, dan tidak ada yang mengejar lebih jauh. Jangan menyerang pribadi klien. Kerahasiaan. Bahkan di bumi ini, aturan mercenari mirip dengan kelompok Sven. Setelah 1,5 hari setelah Mitsuha muncul, sekarang sudah jam 5 pagi. Lokasi, markas kelompok mercenari Wolfang, alun-alun depan hanggar kendaraan. 57 pria berbaris dan seorang gadis berdiri di peron di depan mereka. Sarung gaun putih. Pinggang kanan 93R. Karena lengan kirinya digantung, tidak ada revolver atau belati tetapi ada banyak majalah cadangan. Karena lengan kiri bisa bergerak dari pergelangan tangan ke ujung, pertukaran magasin bisa diatur. Gadis itu mengangkat tangan kanannya. Semuanya, saatnya berperang. Mitsuha. Musuh adalah 20.000, kami 58 orang, itu misi berbahaya, pembayaran hanya beberapa dolar, tetapi rampasan perang adalah beberapa koin emas, kehormatan, kebanggaan, dan kata-kata penghargaan dari warga, Mitsuha. Pidato Mitsuha berlanjut. Dengan hal-hal seperti perang, kedua belah pihak dapat mengklaim bahwa mereka benar tetapi tidak satu pun dari mereka adalah keadilan dan dapat diterima. Ini hanya persaingan antara uang dan kekuasaan, dan pengorbanan selalu dilakukan oleh orang biasa. Tapi kali ini berbeda. Misi adalah permainan pertahanan untuk mempertahankan warga ibu kota dari tentara musuh dan kawanan setan yang mengabaikan perjanjian dan menyerang secara sepihak. Mitsuha. Mitsuha berteriak setelah beberapa saat. Biarkan aku menyatakan di sini, kami adalah keadilan mutlak. Mitsuha. Oh. Semua orang. Tentara bayaran sangat bersemangat. Aku akan meninggalkan kursi selama sekitar 10 menit, mereka yang menolak tugas ini dapat pergi sementara itu, mereka yang tetap akan pergi ke medan perang dan aku mengharapkan keberanian dari kalian semua, Mitsuha. Konon, Mitsuha meninggalkan tempat itu dan memasuki gedung. Dan setelah 10 menit, kelompok tentara bayaran Wolfang 57 orang, semuanya mengantre, kecuali 2 orang yang tidak berhasil ke tempat ini karena mereka sedang pergi berlibur. Ayo pergi. Mitsuha. Betapa hebatnya, nona muda, Kapten. Sebenarnya pidato Mitsuha terinspirasi dari perekrutan tentara untuk rombongan ekspedisi Antartika, namun sang kapten yang tidak mengetahuinya terkesan dengan bakat Mitsuha sebagai agitator. Mercenaries Wolfang memiliki beberapa kendaraan. Ponsel lapis baja ringan.
Jeep dengan senapan mesin berat dimuat. Truk dengan kap mesin. Dan Dewa. Dewa adalah objek keyakinan mutlak untuk mercenari Wolfgang. Ketika tim tentara bayaran masih merupakan tim tentara bayaran kecil tanpa nama, mereka dipaksa masuk ke medan pertempuran oleh majikan di tentara militer pemerintah. Mereka tidak bisa mengeluh. Tentara bayaran adalah hal-hal seperti itu. Tidak ada pasukan reguler yang mau mengorbankan diri mereka untuk tentara bayaran. Bagi tentara biasa, tentara bayaran yang memperjuangkan uang tanpa keadilan dan kepercayaan adalah subjek penghinaan, tidak seperti mereka yang mengabdi pada negara mereka sendiri. Tidak ada kesetiaan bagi tentara bayaran, itulah sebabnya besok mereka mungkin disewa oleh musuh atau mungkin melarikan diri. Prajurit biasa tidak akan bermusuhan di antara sekutu mereka. Hanya saja, mereka tidak merasakan apa-apa tentang kematian para tentara bayaran. Merupakan suatu kehormatan untuk mati sebagai perisai bagi kami, pasukan pemerintah dengan misi yang mulia. Perasaan seperti itu. Dan itulah mengapa tentara reguler mundur dari medan perang dengan cepat, dan meninggalkan tentara bayaran sebagai umpan. Tidak ada kendaraan pengangkut, dan mereka disusul oleh pasukan anti pemerintah dengan kendaraan lapis baja ringan dikejar. Dan ketika mereka akan menyerah, Dewa turun ke sana. Setengah jalur yang tersisa untuk ditunggangi di atas batu. Dan meriam 20 mm dipasang di kapal induk. Ketika didekati dengan perasaan cemas, mereka menyadari bahwa mesinnya dihantam dan tidak berfungsi, namun meriam masih dapat digunakan. Mereka melepaskannya dari jalur setengah dan bersembunyi di bebatuan untuk menyergap tentara pemberontak. Meriam 20 mm acak. Raungan Dewa, palu malaikat. Kendaraan lapis baja ringan yang dikejar tidak dapat menahan ledakan bom 20 mm dan semuanya hancur. Tentara bayaran selamat, membawa kembali got mereka dengan tenaga dan biaya yang besar. Taring dewa mereka dapat mengunyah udara, tanah, dan lawan apapun. Dan mereka memutuskan untuk menamai grup itu Wolfgang. Sekitar waktu kapten saat ini masih muda dan tentara bayaran belum dipanggil dengan nama TAC. Dewa akan terbang setelah lama absen. Melihat sekilas Mitsuha, sang kapten berpikir begitu. Dan, kali ini bidadari juga akan menemani kita. Kapten yakin akan kemenangannya. Pada saat berikutnya, semua orang menghilang dari alun-alun, udara mengalir ke ruang kosong, warna dan angin bertiup. Prajurit itu menerima perintah dan sedang memantau halaman. Awasi tempat ini. Berapa lama telah berlalu sejak dia diberitahu untuk menjaga pengawasannya? Dan apa yang ingin dilakukan oleh orang yang lebih tinggi dengan mengawasi halaman? Bukankah musuh berada di luar tembok? Fajar juga sudah dekat. Ketika prajurit itu masih setengah tidur karena dia bertanya-tanya. Tiba-tiba, pada saat itu udara menjauh dan warna serta angin bertiup. Prajurit itu terkejut dengan matanya yang terbuka lebar dan dia melihat. Ada sekawanan hewan besar dengan variannya. Di salah satu binatang ada seorang gadis dengan gaun putih. Wolfgang, lihat! Mitsuha. Suara gadis itu menggema di kegelapan malam. Saat menerima berita itu, Komandan Jenderal, Marquis Icebringer dan para staf bergegas ke sana. Mitsuha menjaga tubuhnya tetap bersandar dari palka atas mobil-mobil lapis baja ringan di atas lutut. Postur ini agak. Ambil posisi. Saat fajar, pasukan utama akan menyortir dari gerbang utama dan menendang musuh. Aku butuh 6 orang untuk melindungi setiap gerbang. Kekuatan utama juga akan memberikan dukungan ke setiap gerbang dari tempat kita berada, Mitsuha. Apa? Icebringer. Saat Marquis dan anggota staf lainnya terkejut, serigala mulai mengambil posisi mereka. 6 orang dikirim ke 3 gerbang selain gerbang utama di selatan menurut konsultasi sebelumnya. Selain perlengkapan pribadi, mereka juga membawa senjata mesin berat dan granat dengan kendaraan untuk membawa amunisi. Setelah itu, semua kendaraan melewati jalan raya menuju pintu gerbang utama di selatan. Orang-orang yang terkejut dengan suara kendaraan berlarian di jalan keluar bersama dari rumah. Mesin berhenti, mikrofon nirkabel Mitsuha. Dengan arahan Mitsuha yang melewati mikrofon nirkabel, kendaraan berhenti. Dan suara Mitsuha yang bergema dengan mikrofon pengeras suara bergema di kota.
Semua orang. Aku suka negara ini. Mikrofon speaker Mitsuha. Anggota Wolfang tidak memahami bahasa ini sehingga mereka tidak tahu apa yang dikatakan Mitsuha. Beruntung sekali. Aku suka banyak hal tentang negara ini. Aku suka kota ini, aku mencintai orang-orang yang tinggal di kota ini, jadi kami akan mewarnai tangan kami dengan darah. Wolfang, sortie. Mikrofon speaker Mitsuha. Karena kata terakhir adalah bahasa Inggris, kendaraan menghidupkan ulang mesin dan perlahan-lahan melanjutkan perjalanan. Buka gerbangnya. Mitsuha. Mereka tidak punya pilihan selain terbuka dalam situasi ini. Penjaga gerbang buru-buru membuka gerbang. Kendaraan perlahan melewati pintu gerbang dan keluar. Keliman gaun putih Mitsuha, yang keluar dari palka, berkibar tertiup angin. Oh. Pasukan Putri Kuil Guntur. Orang tua. Apakah kamu tahu tentang dia, Pak Tua Leiden? Anak muda. Seorang pria muda bertanya tentang apa yang orang tua itu gumamkan. Oh, aku melihatnya, ketika putri ketiga diserang di belakang gang, sosok Putri Kuil membantu putri ketiga dengan badai petir. Memang, Putri Kuil Guntur memberikan namanya pada saat itu. Dari celah dinding, aku pasti melihatnya. Orang tua. Putri Kuil. Kuil Putri Guntur. Putri Kuil akan bertarung untuk kita. Kata itu terus menyebar ke kerumunan yang berangsur-angsur meningkat seiring jalannya bergelombang. Itu secara bertahap menjadi suara teriakan. Putri Kuil, Banzai. Putri Kuil, Banzai. Kami tidak bisa melihatnya di sini. Aku akan naik ke dinding. Dari belakang, ada sorakan yang agak mengganggu. Tidak, aku pasti salah dengar. Ya, aku tidak bisa mendengarnya, aku tidak bisa mendengarnya. Mitsuha. Mitsuha mencoba menutup kedua telinga, tapi dia tidak bisa menggunakan lengan kirinya yang malang. Karena orang-orang Wolfang masih belum memahami bahasa dunia, mereka tidak terlalu memedulikannya. Dia beruntung. Markas besar garis depan tentara musuh. Bagian ini adalah POV komandan musuh. Ini hampir fajar. Komandan Jenderal penyerang bangkit untuk memerintahkan penyerangan, melihat ke gerbang utama ibu kota. Gerbang utama terbuka. Komandan musuh isi. Dengan situasi ini, sudah diputuskan bahwa pihak kerajaan tidak punya pilihan lain selain mempertahankan ibu kota. Karena bala bantuan akan tiba jika mereka bisa bertahan beberapa hari. Tidak mungkin bala bantuan datang secepat ini, atau ibu kota tidak memiliki cukup tentara untuk melawan. Jika mereka berhasil membunuh komandan kerajaan, pihak kerajaan mungkin akan menyerah. Tapi mereka gagal jadi itu juga tidak mungkin. Sementara komandan jenderal bertanya-tanya, musuh keluar dari gerbang dan maju, dan berhenti pada jarak tertentu. Kemudian pintu gerbang ditutup kembali. Apa itu? Isi. Sesuatu keluar dari gerbang. Sepertinya kereta kuda tanpa kuda yang terpasang. Apakah mereka mendorongnya secara manual? Apakah itu regu bunuh diri yang mendapatkan waktu atau pembawa pesan untuk negosiasi? Aku tidak bermaksud untuk bermain-main dengan penghasilan waktu mereka, tetapi aku akan menunjukkan beberapa cara untuk bertukar beberapa kata. Hei, kamu akan menjadi utusan kami. Ayo cepat, isi. Mulia. Atas instruksi Komandan Umum, bangsawan yang bertanggung jawab segera bersiap dan naik kudanya. Sesuatu datang. Sniper, dapatkan posisi dan tunggu perintah aku. Sasaran, nonaktifkan pengendara musuh, mikrofon nirkabel Mitsuha. Mitsuha memerintahkan penembak jitu yang ditempatkan di dinding dengan mikrofon nirkabel. Pengendara musuh berhenti di posisi sekitar 100 meter ke arah rombongan kendaraan dan mulai berbicara dengan lantang. Aku adalah bangsawan kerajaan Alger yang mulia, Pangeran Thorsten von Lot. Kali ini kekaisaranku. Thorsten. Tembak sekaligus, mikrofon nirkabel Mitsuha. Teaan. SFX. Seorang tentara berkuda musuh jatuh dari kudanya. Bukankah mereka memiliki kehormatan atau kebanggaan untuk menyerang utusan kita ketika dia masih berbicara, orang barbar? Isi. Wajah komandan musuh menjadi merah karena marah.
Saat itu, suara Mitsuha bergema dari pengeras suara. Belum lagi 20.000 tentara kekaisaran di medan perang, suaranya yang keras akan mencapai setiap sudut ibu kota. Untuk tentara kekaisaran yang meninggalkan kehormatan dan harga diri, mikrofon speaker Mitsuha. Apa? Isi. Komandan musuh gemetar karena marah dan sekarang dia memakan kata-katanya sendiri. Kata-kata Mitsuha berlanjut. Tidak ada kualifikasi untuk kehormatan dan kebanggaan karena bandit yang melanggar perjanjian di satu sisi. Menyelinap ke negara kita dengan pemandu pengkhianat. Membunuh orang biasa dan menyerahkannya pada monster dengan tanganmu. Dewa marah. Tidak peduli seberapa berani kamu bertarung, tidak peduli seberapa banyak kamu memutuskan untuk melakukannya, tentara kekaisaran tidak akan pernah mendapatkan berkah dewa. Kalian semua akan jatuh ke neraka. Mikrofon speaker Mitsuha. Dia tidak ingin menentang suara seorang gadis yang begitu keras untuk menjangkau semua tentara meskipun dia tidak berteriak. Tidak peduli seberapa banyak komandan jenderal berteriak, itu hanya akan menjangkau tentara di dekatnya. Dia menyesalinya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Suara Mitsuha berlanjut. Mengapa aku bisa menyatakan demikian? Apakah kamu ingin tahu? Itu karena aku memutuskan begitu. Terima murka dewa. Mikrofon speaker Mitsuha. Mesin berat tidak. 1. Pukul 10-14, menyapu dalam 5 detik. Tembak. Mikrofon nirkabel Mitsuha. Mitsuha berteriak dengan mikrofon nirkabel dan memberikan instruksi dengan mikrofon nirkabel. Zodo doodo 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 doodo, SFX. Suara menderu yang belum pernah didengar para prajurit itu meraung, dengan puluhan tentara tercabik-cabik hanya dalam beberapa detik, meledak, potongan daging berserakan. Dia berteriak. Ada neraka. Ya, untuk dunia ini. Kenapa? Apa-apaan ini? Isi. Komandan musuh kehilangan kata-katanya. Dia tidak bisa memahami kenyataan, kepala dan pikirannya tidak bisa mengikuti pemandangan. Nona muda, tampaknya ada semacam orang yang berbeda di dekat sisi monster, Kapten. Itu, tembak semuanya, mikrofon nirkabel Mitsuha. Baiklah, Kapten. Tean. SFX. Tembakan gemilang. Ini serangan. Lepaskan monster Kraken untuk menghancurkan musuh. Dan biarkan tentara maju setelah itu. Isi. Komandan jenderal kembali ke pikirannya dan memberikan instruksi, tetapi gerakan tentara itu buruk. Apa yang salah? Cepat! Sebelum serangan itu datang lagi. Isi. Komandan, semua petugas kami yang bertanggung jawab atas monster semuanya pingsan. Prajurit. Apa? Isi. Berkat banyak usaha, setelah menyelesaikan latihan keras, beberapa perwira kerajaan akhirnya dapat berkomunikasi dengan monster dengan gerakan sederhana. Mereka adalah talenta berharga yang tidak dapat digantikan. Banyak tentara yang terbunuh oleh monster tetapi kekaisaran tetap berusaha tanpa menyerah. Mereka benar-benar kristal darah dan sekarang mereka semua dihancurkan bahkan sebelum memiliki kesempatan untuk menggunakannya dengan baik. Turunkan semua anggota, gunakan senjata regu, mikrofon nirkabel Mitsuha. Selain penanggung jawab senjata di dalam kendaraan, semua orang dikerahkan dari truk dan mobil lapis baja ringan kemudian mereka memasang kursi senapan mesin stasioner. Setiap anggota memegang satu senapan serbu. Dorong monster ke depan dengan kekuatan. Monster akan membunuh musuh bahkan kita tidak bisa mengendalikan mereka. Biarkan rekrutan dan petani sekali pakai pergi dulu. Isi. Senapan mesin, tembak monster. Setelah itu, rekrut prajurit. Serang secara intensif kepada mereka yang tampaknya memimpin tentara dengan senapan serbu. Cadangan hanya petani dan monster yang melarikan diri, Mitsuha. Hah, monster, juga? Kapten. Ya, mereka telah ditipu, mereka tidak akan pernah mempercayai manusia lagi. Kami akan mendorong monster yang menjadi ketidakpercayaan kepada manusia kembali ke wilayah kekaisaran. Dan monster-monster itu mungkin bersembunyi di suatu tempat di hutan. Dalam perjalanan pulang, mereka akan menyerang banyak tentara musuh. Para petani hanya direkrut secara paksa,
Karena kami memaksakan banyak ketakutan, mereka tidak akan pernah menanggapi militer kekaisaran lagi dan akan menempatkan kemarahan mereka, sebaliknya membenci kekaisaran, Mitsuha. Nona, bisakah aku mengatakan satu hal? Ya apa? Aku terkesan. Dado doodo 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 SFX. Suara tembakan bergema. Orang yang kelihatannya memberi perintah, orang dengan peralatan bagus, orang yang sedang menunggang kuda, DLL. Semua orang hancur dari kepala. Militer tidak akan bergerak meskipun lapisan tengahnya sudah hancur. Ya, lapisan perwira terhormat tidak akan bergerak. Mereka tidak akan maju membantu seseorang seperti tentara petani yang direkrut secara paksa dan menyerahkan beberapa tombak murahan. Monster juga. Mereka tahu mereka akan mati jika mereka keluar di depan. Sekarang mereka tidak mendapat pesanan apapun, mereka hanya gelisah seolah ingin kembali. Tidak perlu memusnahkan seluruh 20.000 pasukan musuh. Biarkan mereka melarikan diri jika mereka kehilangan keinginan untuk bertarung. Bahkan dalam perang bumi, pertarungan yang membuat sebagian besar prajurit mati sangat jarang. Jika hampir 50% terbunuh, mereka dikatakan dihancurkan dan pertarungan selesai. Biasanya ini akan menjadi tahap awal, ini dinilai sebagai kekalahan pada saat sekitar 30% terbunuh dan pertempuran berakhir. Bagaimanapun, kita hanya perlu menghancurkan spesialis dan tentara profesional. Oh, aku ingin tahu apakah tentara bayaran juga dicampur. Maaf, aku tahu ini adalah kesempatan bagi kamu untuk menghasilkan banyak. Dibandingkan dengan petani, mereka memiliki peralatan yang lebih baik dan juga akan berpindah ke pertempuran, jadi mereka juga menjadi tujuan prioritas. Oh, aku ingin tahu apakah grup Sven juga dipekerjakan oleh kerajaan, aku pikir. Kemudian mereka beruntung memiliki biaya permintaan tanpa pertempuran. Tapi mungkin mereka bisa mendapatkan lebih banyak dengan mengejar musuh nanti. Oh, sepertinya komandan di atas mulai runtuh. Hah, sesuatu datang. Mereka akhirnya datang. Waktu untuk serangan balik, isi. Komandan umum musuh melihat ke langit di belakang dan berteriak. Sepertinya sekelompok wave di langit. Jumlah mereka 36. Komandan jenderal teringat akan kesulitan kekaisaran sejak lama. Kami menggunakan banyak tentara dan tentara bayaran untuk mencuri telur dari sarang wave dan membiarkannya menetas. Banyak orang gagal mencuri telur dan mati di sarangnya. Kami mengumpulkan telur dengan banyak nyawa prajurit. Dan bahkan setelah kami mendapatkan telurnya, banyak tentara yang dimakan ketika mereka mencoba berkomunikasi dengan wave muda. Beberapa tentara akhirnya berhasil dan mereka bisa menunggangi wave untuk terbang di langit. Kami akhirnya mencapai prestasi ini dengan ratusan pengorbanan dan lebih dari 20 tahun kesulitan. Kavaleri udara yang kuat di dunia, dengan prajurit yang kuat dan wave yang disatukan dan diintegrasikan. Kekuatan tak terkalahkan yang dilengkapi dengan pedang pertempuran dan tombak panjang, beberapa tombak pendek untuk dilemparkan dari udara. Lempar tombak pendek ke tengah musuh, turun ke sisi lain gerbang, buka gerbang sambil cegah rintangan musuh dengan tombak dan pedang, juga paku kuat wave dan taring, biarkan sekutu masuk ke kastil. Sempurna! Sekarang aku bisa melihat pencapaian pertama dunia dengan mata aku. Dewa, giliran kamu. Mikrofon nirkabel Mitsuha. Diterima. Kapten. Doido doodo 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 doodo, SFX. Hah. Isi. Beberapa detik. Hanya dalam beberapa detik, kristal anggaran yang sangat besar, darah, keringat, dan air mata selama 20 tahun. Untuk potongan daging. Segala sesuatu. Aku pingsan. Menangis. Pertarungan kita belum datang. Aku tahu itu. Tapi seniorku, senpai. Teman-teman aku. Dan junior manisku, Kouhai. Semua saudara aku di lengan. Kavaleri udara yang kami yakini akan menjadi fondasi, yang kami dedikasikan untuk hidup kami. Hanya dalam beberapa detik. Maaf. Biarkan aku menangis sedikit. Dusan dosu en dusan dusan. SFX. Suara keras di tanah,
Sosok raksasa muncul dari belakang. Apa yang kamu lakukan, makhluk rendahan, naga kuno? Naga. Selain itu adalah naga dengan kecerdasan spiritual yang jauh melebihi manusia. Naga kuno. Dan mereka ada 3. Apakah ini alasan mengapa Kekaisaran melakukan invasi sembrono? Bab 28, Pengusang Naga. POV Naga Kuno. Aku lahir di lembah naga kuno. Aku adalah naga kuno berusia 328 tahun. Karena naga kuno adalah ras yang berumur panjang, kelahiran setiap anak sangat lambat. Aku diperlakukan seperti anak kecil untuk waktu yang lama di suku. Akhirnya, seorang gadis lahir. Dia berumur 127 tahun sekarang. Anak berikutnya adalah laki-laki yang berusia 76 tahun sekarang. Akhirnya, setelah lebih dari 200 tahun, aku tidak diperlakukan sebagai anak-anak lagi tetapi menjadi kakak laki-laki dengan superimposisi. Dan untuk mendapatkan anak laki-laki dan perempuan, itu adalah kesenangan besar bagi suku tersebut. Setelah keduanya, tidak ada lagi anak yang lahir untuk sementara waktu. Itu sebabnya di suku kami, wajar jika keduanya dipuja dan dimanja oleh semua orang. Dan keduanya juga menyadarinya. Terutama gadis itu, Riu-Riu, gadis yang prematur. Bagi aku akui gadis itu agak imut dengan sisik warna-warni yang cantik dan garis ekornya yang indah. Aku bisa mengerti mengapa semua orang memujanya. Ya, setidaknya aku bersyukur karena dia tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang lain. Masalahnya bocah laki-laki, Thierry, baru-baru ini menderita penyakit itu. Ya, penyakit yang khas pada anak naga aku, naga kuno yang kuat dan bijaksana. Aku akan memerintah dunia dan memimpin manusia bodoh. Aku dalam masalah, tapi dia merindukanku sebagai kakak. Ya, aku kira aku akan sedikit menghiburnya. Dulu, kesenangan bermain dengan manusia sangat manja. Aku dimarahi oleh kakek bias yang aneh, yang tinggal sendirian di gua di gunung. Segera jangan terlibat dengan manusia, seharusnya tidak menyentuh manusia. Nah, karena dia sudah meninggal beberapa waktu lalu, tidak ada masalah. Untuk saat ini, kita harus meminjamkan kekuatan kita ke salah satu negara manusia. Biarkan bocah itu menikmati tahta bodoh di negara itu. Jika dia berhasil mendominasi lingkungan, dia dapat menikmati memerintah dengan memanipulasi dari belakang. Aku juga ingin memainkan hal semacam itu ketika aku masih kecil. Tetapi aku tidak dapat melakukan permainan seperti itu karena kakek dan tetua lainnya. Tidak, aku tidak terkena penyakit. Namun, aku masih ingin bermain sedikit. Oh, bocah itu ingin mengundang orang lain. Dia mengundang Riu-Riu. Oke, sama-sama. Dan kemudian, kami menyampaikan beberapa kata ambisius kepada negara yang ambisius, sehingga mereka mulai berlatih dengan monster agar sedikit berguna. Setelah itu, observasi tanpa mengulurkan tangan untuk beberapa saat. Meskipun aku berpikir begitu, tapi ada apa dengan mereka, berjuang dengan hanya beberapa manusia dari negara pertama. Pertunjukan tidak akan dimulai kecuali mereka merebut ibu kota negara ini. Aku seharusnya tidak berharap banyak dari makhluk rendahan seperti itu. Namun, keduanya tidak dapat bersenang-senang dengan cara ini. Mau bagaimana lagi, aku akan sedikit membantu manusia. Alangkah baiknya menghancurkan orang-orang ini dan menghancurkan gerbang dengan napasku. POV Mitsuha. Sesuatu yang luar biasa datang. Satu yang besar dan dua yang lebih kecil. Oh, sepertinya aku bisa berbicara bahasa mereka sekarang karena aku punya kontak pertama. Oh naga kuno yang perkasa, anggun, komandan musuh. TN, mentahnya adalah naga sama kuno tapi kedengarannya aneh jadi aku menggunakan oh perkasa daripada sama. Jangan bicara padaku, suasana hatiku tidak baik sekarang, itu semua salahmu, mundur, naga kuno. Makhluk berkepala panas seperti itu, tidak perlu bertanya, bukan? Bahkan naga ini adalah sekutu musuh tetapi dia bahkan tidak ingin berbicara dengan mereka. Negosiasi akan rusak sebentar lagi. Tidak dapat membantu, kami akan merekamnya untuk saat ini. Papapan, pistol shot SFX? Apa itu? Naga kuno besar. Tidak terluka, bukan? Pemikiran Mitsuha. Aku akan melakukannya.
Boy Ancient Dragon. Apakah mereka mengajari anak muda tentang berburu dan membunuh? Aku ingat sesuatu yang menjijikkan dan lengan kiri aku terasa sakit. Bab 2, Mitsuha melawan serigala. Agak berantakan. Tapi yang muda lebih mudah diatur. Baiklah, aku akan menyerahkan sisanya kepada yang muda, naga kuno besar. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu sedang menjalin hubungan? Pikiran Mitsuha. Oh, naga besar itu mundur. Berdiri di sampingnya adalah satu lagi yang kecil. Sebut saja naga dewasa dan naga anak. Secara tentatif, itu juga naga anak lain di depan kami sekarang. Pemikiran Mitsuha. Ayo bicara, Mitsuha. Anak naga kuno. Oh, seperti yang diharapkan, itu tidak berguna. Pemikiran Mitsuha. Senapan serbu, tembak. Mikrofon nirkabel Mitsuha. Tata-tatatan, SFX. Tapi sebelumnya, kakak laki-laki tidak terluka, Boy Ancient Dragon. Oh, matanya berkedip karena sakit. Kekuatan senapan serbu sama sekali berbeda dari peluru pistol. Selain itu, sekarang pukul 7. 62 mm, bukan 5. 56 mm. Ataukah kulit naga kecil ini lebih lemah dari naga besar? Semua bersenjata, siap menembak kapan saja. Senapan mesin, tembak, mikrofon nirkabel Mitsuha. Ya, kita tidak bisa hanya menggunakan tangan terbaik kita dan langsung memberikan pukulan maut. Ini adalah bagian dari survei untuk mengumpulkan informasi. Seberapa banyak setiap jenis senjata kita bekerja pada naga? Hanya dengan naga muda, kita mungkin mampu melakukannya untuk menemukan titik lemah dan seterusnya. Dota Tatata, SFX. Sakit. Boy Ancient Dragon. Oh, anak naga itu, apakah ia terluka begitu saja? Mungkin lebih lemah dari naga besar. Karena naga besar itu tidak merasakan sakit sebanyak ini. Oh, apa bahasa naga itu barusan? Apakah ia menggunakan bahasa ibu untuk mengeluh tentang rasa sakit? Apakah itu bahasa naga atau sesuatu yang lain? Atau bahasa monster? Bahasa yang kudapat dari naga dewasa tadi. Sepertinya naga itu tahu beberapa bahasa selain bahasa manusia. Aku kira itu benar-benar terluka. Ia melipat sayapnya untuk menutupi, apakah ia mencoba melakukan serangan balik? Itu melirik mataku, tidak, lebih seperti itu membidik anak buah kapten yang menembaknya. Senapan mesin berat, tembak, mikrofon nirkabel Mitsuha. Dodo. SFX. Ugya. Anak naga kuno. Sisiknya terlempar, peluru menembus dagingnya. Darah dan potongan daging berserakan. Naga dewasa dan anak naga lainnya masih tidak bergerak, mata mereka terbuka lebar karena terkejut. Ya, mereka pasti tidak pernah berpikir senjata manusia akan melukai naga. Yo. Anak naga kuno, TN, itu menggunakan cara yang rendah untuk memanggilmu. Oh, wajah gila yang terdistorsi oleh rasa sakit dan amarah. Ia membuka mulutnya dan menarik napas, apakah ia berencana untuk menyerang kita dengan nafas api? RPG, api. Mikrofon nirkabel Mitsuha. Bohyu, SFX. 3 RPG 27, roket anti-tank terbang satu demi satu ke naga itu. Satu pukulan ke rongga mulut dari mulutnya yang terbuka lebar, dua pukulan lainnya mengenai dagu dan kepala kemudian meledak semua. Seekor anak naga jatuh di bumi. Thierry. Gadis naga kuno. Anak naga lain yang menjadi gila karena marah dan putus asa dan mendekati kelompok Mitsuha. Tolong dewa. Mikrofon nirkabel Mitsuha. Dodo, SFX. Dengan tembakan cepat meriam 20 mm, anak naga lainnya tidak dapat menahannya dan roboh. Naga dewasa masih tidak bergerak sama sekali saat melihat pemandangan. Anak naga yang jatuh dari sapuan senapan mesin kehilangan banyak darah dan daging dari tubuh yang dagingnya sudah mencolok. Ia tertekan dan merangkak menuju anak naga lainnya. Jiri, sedikit demi sedikit. Akhirnya, mencapai kaki depan dan menyentuh tubuh naga anak lain dan berhenti bergerak. Selamanya. Wah.
naga kuno besar. Akhirnya mendapatkan kembali gerakan, orang dewasa itu setengah gila. Riu, Teiri. Mati, mereka semua mati. Naga kuno besar menangis dalam bahasa naga. Hanya Mitsuha yang mengerti. Setelah 200 tahun, aku akhirnya memiliki adik perempuan dan laki-laki. Itu kakak laki-laki. Ini salahku, permainan bodohku, naga kuno besar. Naga dewasa yang menangis sebentar, tiba-tiba menyadari bahwa meriam God 20 mm, senapan mesin berat, dan peluncur granat anti-tank RPG 27 semuanya mengarah ke arah mereka. Naga kuno besar. Mati. Aku akan dibunuh. Naga kuno sepertiku akan dibunuh oleh manusia yang menurutku lemah dan tidak berdaya, sebagai makhluk yang lebih rendah. Hihihi. Naga kuno itu lari. Ia melarikan diri dengan putus asa. Berlari melalui manusia yang bersekutu dengannya, menginjak-injak pasukan kekaisaran, menghancurkan, melompat-lompat, berlari cukup lama, setelah melarikan diri dari salah satu yang dapat membawa kematian padanya. Dan ketika akhirnya mencapai tempat di mana ia tidak bisa dilihat, ia melompat, terbang ke langit dan melarikan diri ke lembah naga. Tentara kekaisaran menderita kerusakan besar. Karena naga kuno berlari langsung dari dekat gerbang kastil ke tempat yang bisa dengan mudah melarikan diri, yaitu jalan raya. Itu menghancurkan hampir pusat pasukan kekaisaran. Markas garis depan ada di sana. Dan di jalan raya, masih banyak makanan dan air, palungan kuda, panah pengisian, berbagai perbekalan lainnya sedang dalam perjalanan. Perbekalan yang sudah sampai juga diletakkan di garis lurus itu. Mudah untuk meletakkan barang di dekat jalan tempat kamu biasa membawa barang. Akibatnya, kekaisaran kehilangan banyak barang, sistem komando dalam sekejap mata dan berada dalam kekacauan besar. Sekarang mereka kehilangan kedua kavaleri udara yang merupakan kartu truf untuk menyukseskan invasi yang tidak masuk akal, dukungan dari naga kuno, dan lebih jauh lagi mereka kehilangan kendali atas monster, yang tersisa hanyalah bagaimana cara mundur dengan sedikit kerusakan damage. Tidak hanya para prajurit, tetapi bahkan para monster menyadarinya. Meninggal, naga purba yang merupakan simbol kekuatan, dan dua naga purba terbunuh dengan begitu mudahnya, yang terakhir kalah dan lari dengan begitu menyedihkan. Semua orang, tentara atau monster, mereka semua menyaksikan penampilan itu, sangat bingung. Mitsuha memerintahkan penyisiran lagi dengan mesin berat, dan bahkan orc dan ogre belajar dari naga kuno mereka dihabisi sampai mati oleh manusia di belakang mereka akan dibunuh dengan menyedihkan. Dan mereka lari dengan seluruh kekuatan mereka. Seberangi tentara kekaisaran. Aku tidak punya banyak waktu tersisa. Mari kita tinggalkan masalah lain seperti perawatan pasca atau pengejaran DLL. Kepada militer kerajaan atau bala bantuan dari para bangsawan yang akan datang dalam beberapa hari. Aku harus menyelesaikan pekerjaan tentara bayaran. Oh, sepertinya pasukan penguasa pengkhianat datang ke gerbang lain. Tampaknya mereka berencana untuk memblokir royalti dan aristokrasi untuk melarikan diri, tetapi beberapa pasukan juga mencoba mendobrak gerbang. Tampaknya mereka disapu oleh senapan mesin berat dan laras granat. Ya, orang-orang yang pergi untuk melindungi gerbang lain juga tampaknya mendapat giliran. Mereka tidak akan mengeluh nanti. Ayo kembali ke kota. Ketika aku berpikir demikian, aku mencoba memanggil kapten, entah bagaimana, semua orang memasukkan salah satu naga kecil ke dalam truk. Ya, itu bagus. Ketika aku lelah dan kembali ke kota tanpa memikirkan apapun, itu adalah hal yang serius. Putri Kuil Guntur, tidak, cerita itu sudah berakhir. Kemarahan dewa? Oh, apakah kamu mendengar semuanya? Apakah kamu jatuh cinta dengan itu? Efek jembatan gantung, mungkin. Menjadi pengantin putra kamu? Apa yang kamu coba tarik di sini, rajaku? Aku akan tetap menolak meskipun pasangannya adalah orang yang berkilau. Ruhan-kun? Itu mungkin sedikit lebih baik. Kamu bisa sembuh, gadis itu. Oh, tolong berhenti main-main. Fev bahu, lukanya terbuka, darah. T.N. Kira-kira Shita kata,
orang yang berkilau, di manga shoujo, pria tampan seringkali berkilau. Serigala Fang sangat populer. Mereka diperlakukan seperti pahlawan. Seorang wanita menggendong bayi berkata, "Tolong sentuh anaknya, tolong sentuh anak itu." "Ah, mengapa kamu menyentuh ibu? Ada anak-anak di sekitar yang menonton." "Apakah ada gadis yang mengatakan sentuh dadaku?" "Aku kira tidak." Nah, ini akan menjadi masalah jika Wolf Fang tinggal terlalu lama. Jadi aku akan segera mengembalikan semua orang ke rumah. Ini karena berbagai alasan, dan yang paling penting adalah mencegah senjata dicuri. Ya, aku tidak bisa begitu saja mentransfer semua orang dari tempat ini, jadi aku akan melakukannya di halaman lagi. Setelah memindahkan Wolf Fang kembali, aku bertemu dengan orang-orang di halaman dan setelah berbicara sedikit, aku segera kembali karena ada banyak hal yang harus dilakukan. Tentu saja, aku juga mengunjungi tempat Alexis. Tampaknya dia sangat cemas, tetapi dia senang dengan kemenangan kerajaan. Aku akan pergi tidur sekarang. Toko juga tutup besok. Tidak, karena menurut aku ini tidak dapat berfungsi bahkan aku membukanya besok. Setelah waktu yang sangat lama berlalu, para naga muda membicarakan tentang bermain di lembah naga. "Hei, kenapa kita tidak pergi dan bermain dengan manusia? Segera setelah kamu menginjak-injak, mereka akan mati dengan mudah, tetapi tampaknya cukup menarik untuk dimainkan sebagai kerangka permainan." Ancient Dragon Child 1. Satu anak naga mengundang, tetapi anak naga lainnya menunjukkan kesulitan. "Ya, tapi, tahukah kamu, ada seorang kakek luar biasa yang tinggal sendirian di sebuah gua di gunung. Aku selalu dimarahi oleh kakek itu, jangan terlibat dengan manusia, jangan letakkan tangan kamu pada manusia. Aku hanya dimarahi setiap saat. Aku ingin tahu apakah terjadi sesuatu di masa lalu, seperti dia disakiti oleh manusia atau sesuatu." Anak naga kuno 2. "Oh, kakek itu. Ya, sebentar lagi, orang lain juga tidak benar-benar ingin terlibat dengan kakek itu." Anak naga kuno 1. "Benar, sampai jumpa besok." Ancient Dragon Child 2. "Oh, sampai jumpa." Anak naga kuno 1.